Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih menghidupkan kita sampai pada detik ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan kesempatan hidup untuk seorang hamba, berarti Allah masih menginginkan agar hamba itu lebih banyak lagi mempersiapkan bekalnya sebelum dia kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, itu adalah senantiasa mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini, demi keselamatan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Oleh karena itu, Al-Quran tidak cukup sekedar disimpan di tempat yang paling baik dan paling mewah. Al-Quran bahkan tidak cukup kalau hanya sekedar dibaca saja. Namun Al-Quran itu butuh untuk dibaca, ditadabburi isi dan kandungannya, untuk kemudian kita amalkan, kita jadikan sebagai peringatan di dalam kehidupan ini. Berapa banyak jamaah sekalian orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak bisa mengambil satu pelajaran pun dari Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang pandai di dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi perbuatannya, ucapannya, keyakinannya itu jauh dari tuntunan Al-Quran. Itu semua disebabkan karena kurangnya tadabbur seorang hamba terhadap Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi, mendalami isi dan kandungan Al-Quran, atau di dalam hatinya sudah ada penutup yang menghalangi dia dari peringatan-peringatan Al-Quran? Pertanyaan dari Allah, kita semuanya tahu jawabannya jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan dan waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka di subuh hari ini
kita akan mencoba untuk mentadabburi secara singkat dan ringkas salah satu surah yang sangat mulia di dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat pelajaran, di dalamnya terdapat peringatan, di dalamnya terdapat berbagai macam faidah yang dapat kita jadikan pedoman di dalam hidup ini, yakni dalam surah Al-Humazah. Al-Humazah ini dikenal dengan surah Makkiyah oleh para ulama ahli tafsir. Dan surah Makkiyah itu adalah surah atau ayat-ayat yang Allah turunkan pada fase Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di dalam surah ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Allah awali surah ini dengan kalimat wail. Wailun. Kalimat wail ini jamaah sekalian, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ya, dia adalah kalimatun, suatu kata untuk memperingatkan suatu bahaya yang sangat besar, yang artinya adalah kecelakaan dan kebinasaan. Sehingga menjadi maknanya wailul likulli humazatil lumazah, sungguh kecelakaan dan kebinasaan terhadap setiap humazah dan al-lumazah. Dan sebagian ulama ahli tafsir juga menafsirkan bahwasanya wail itu adalah salah satu nama dari nama-nama neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita seluruhnya dari mara bahaya kedahsyatan api neraka Allah pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sungguh kecelakaan, sungguh kebinasaan, atau bisa juga dimaknakan sungguh neraka wail tempatnya likulli, untuk setiap humazah dan lumazah. Apa itu al-humazah dan al-lumazah? Iya. Al-humazah dan al-lumazah ini asalnya berasal dari satu makna, yaitu mengejek, mencela, mengumpat, menghina. Namun di sana ada sedikit perbedaan. Ya. Kata para ulama, al-humazah itu adalah mengejek, mencela, na'am, dengan ucapannya. Dengan perbuatannya. Sementara al-lumazah itu adalah mengejek, mencela dengan ucapannya. Nah, jadi di situ ada sedikit perbedaan al-humazah dan al-lumazah. Maka ala kulli hal, apakah seorang itu mengejek, mengumpat dengan ucapannya atau mengumpat dengan perbuatannya, maka mengumpat itu adalah perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Dan inilah yang diancam dengan neraka wail atau kebinasaan terhadapnya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, mencela
seorang muslim di dalam agama kita merupakan akhlak yang sangat buruk, perangai yang tercela, yang wajib dihindari oleh setiap muslim. Terlebih lagi jamaah sekalian, kalau yang dicela, yang diperolok-olokkan, yang dipermainkan itu adalah ayat-ayat Allah atau syiar dari syiar-syiar agama ini, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati daripadanya. Nah, kemudian selanjutnya di antara yang diperingatkan dengan kalimat wail di dalam surah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta dalam kehidupan dunia ini, wa 'addada, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahwa harta bendanya ini akan menjadikan dia kekal dalam kehidupan dunia, atau minimal menjadikan dia bisa hidup lama dalam kehidupan ini. Perbuatan ini diancam di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang yang terlalai dengan harta bendanya, orang-orang yang sudah tertipu dengan harta yang Allah sudah titipkan kepada dirinya dalam kehidupan ini, mereka diancam dengan kalimat wail dalam surah ini. Celaka, binasa orang-orang yang senantiasa mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Ingat jamaah, pada ayat ini Allah terangkan sifat yang tercela dari seorang pemilik harta adalah tatkala terkumpul padanya dua sifat. Dua sifat. Yang pertama, ya, jamma', senantiasa mengumpul harta, ya, mencari yang terbanyak, mengupayakan yang paling hebat dari harta benda itu. Yang kedua, wa'addada, dia menghitung-hitungnya. Ini yang disebut dengan manna'. Dia senantiasa menahan hartanya, kikir dari menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, ya, mengumpulkan harta, mencari harta, berusaha mencari rezeki, itu tidak terlarang di dalam agama kita. Bahkan itu tidak tercela dalam agama kita. Bahkan Allah perintahkan kita untuk berusaha mencari rezeki Allah dalam kehidupan dunia ini. Tapi yang tercela kalau seorang itu sudah tertipu dengan hartanya, dengan dua sifat ini. Senang mengumpul harta, kemudian apa? Menahan hartanya. Ya. Menahan hartanya. Kenapa dia tahan? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta benda ini akan mengekalkan hidupnya dalam kehidupan dunia. Dari apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah ini jamaah, pelajaran penting bagi kita. Ya, silahkan berusaha, silahkan berupaya, silahkan cari apa yang Allah sudah persiapkan untuk kita dalam kehidupan dunia ini. Hanya satu yang harus diperhatikan, jangan tertipu. Karena harta benda yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah untuk kita pergunakan. Kita pergunakan demi kebahagiaan kita di akhirat sana. Kalau harta itu sudah disimpan dan dikumpulkan dalam rangka kesenangannya dalam kehidupan dunia, menyangka kalau dia banyak harta, apa saja yang dia mau miliki ada. Menyangka bahwa ketika dia sudah punya harta, ya,
hidupnya bisa lebih panjang, bisa berobat kemana saja kalau dia sakit. Maka inilah orang-orang yang tertipu dengan hartanya, jamaah sekalian, yang dicela di dalam surah ini, yang diancam dengan wail, kecelakaan terhadap dirinya. Ya, ada orang yang memang betul-betul karena cintanya terhadap harta benda menjadikan dia seolah-olah lupa bahwa hidup ini hanyalah sementara. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma. Kata beliau, orang-orang yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya di sini adalah ketika dia mengumpul hartanya dan setiap hari dia cek, dia hitung, karena cintanya terhadap harta, khawatir hartanya berkurang. Kalau sudah seperti ini jamaah sekalian, jangankan diinfakkan di jalan Allah, jangankan membantu orang-orang yang butuh, untuk kebutuhan dirinya saja terkadang dia kikir. Betul atau tidak ini? Irit, hemat untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, bahkan terkadang terhadap anak dan istrinya saja dia kikir. Kenapa? Karena dalam benaknya harus dikumpulkan, harus banyak, sehingga dia senantiasa berbolak-balik, dihitung. Ya, kalau sekarang ini kita mungkin tidak ada lagi yang menyimpan uang di lacinya dalam jumlah banyak, tapi yang dihitung adalah tabungan di rekening, dalam deposito dan yang lain sebagainya. Investasi sudah berapa, ini yang dihitung. Kalau sudah sampai pada taraf ini jamaah sekalian, inilah orang-orang yang tertipu dengan hartanya sendiri. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwa harta benda ini akan mengekalkan dia di dalam kehidupan dunia. Kalau sudah seperti ini jamaah, orang sudah takut untuk mati, lupa akan kematian, lupa akan tentang kematian, maka dia akan benci, tidak mau mendengar. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataakallah, untuk dirimu dari kesenangan-kesenangan negeri akhirat. Ini harus diupayakan sekuat tenaga. Ya, dengan cara apapun untuk menggapai kebahagiaan yang Allah persiapkan untuk kita di negeri akhirat, ini yang harus menjadi prioritas kita. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa ada bahagianmu di dunia ini. Maka tidak benar kalau ada orang yang terlalu mengejar kehidupan dunia dan lupa akhirat. Dan tidak benar juga kalau ada orang yang karena alasan mengejar akhirat sehingga dia malas untuk bekerja. Karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu di dunia. Hanya banyak di antara kita jamaah sekalian yang membalik ayat ini. Dari ucapannya, dari perbuatannya, dari usahanya selama ini, seolah-olah dia mengatakan, cari apa yang Allah persiapkan untukmu di dunia ini, dan jangan lupa akhiratmu. Kalau dikatakan jangan lupa akhirat, berarti sedikit ya. Iya. Banyaknya orang-orang di zaman kita ketika dia menasihati anaknya, nak, rajin sekolah ya, nak, rajin bekerja ya, jangan lupa sholat. Iya, jangan lupa. Kalau untuk akhirat jangan lupa. Kalau dalam Al-Quran bagaimana?
Ya, upayakan kehidupan akhiratmu. Yang harus kamu prioritaskan adalah salatmu, puasamu, sedekahmu. Naam, qiraatul Quran, zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi. Ini yang harus kamu perbanyak. Jangan lupa bekerja. Jangan lupa mencari rezeki. Jangan lupa bisnis. Jangan lupa bertani. Jangan lupa apa yang Allah persiapkan untuk kita dalam kehidupan dunia. Ini prinsip seorang muslim yang tidak tertipu dengan kehidupan dunianya. Jelas? Ya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, ini adalah kalimat peringatan. Kalla, sekali-kali tidak. Orang-orang yang seperti ini, yang tertipu dengan kehidupan dunianya, yang terlalu cinta terhadap harta dengan kecintaan yang berlebihan, sehingga lupa akan kehidupan akhiratnya, menjadikan dia kikir untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, la yumbadanna, pasti dan pasti akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Ancaman keras bagi siapa saja yang berada di atas perkara ini, jemaah sekalian. Iya, orang-orang yang terlalu cinta dunia, takut mati, naam, terlalu cinta dengan harta bendanya, menjadikan dia lupa akan negeri akhiratnya. Allah ancam, pasti dia akan dilemparkan kelak ke dalam al-hutamah. Allah bertanya, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau apa itu al-hutamah? Tahukah engkau apa itu al-hutamah? Pada ayat berikutnya Allah jelaskan, narullahil muqadah, dia adalah neraka berupa api Allah yang dinyalakan, yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah. Dia adalah neraka, dia adalah api yang membakar, menembus sampai ke dalam dada-dada manusia. Allahu Akbar. Allah mengancam di dalam surah ini, jamaah sekalian, dengan al-hutamah, salah satu nama dari neraka, salah satu jenis dari berbagai macam jenis siksa di dalam neraka. Itu adalah neraka al-hutamah. Ternyata isinya al-hutamah adalah narullahil muqadah, api Allah yang menyala-nyala. Kenapa Allah sebutkan api? Karena memang inti siksa di dalam neraka itu adalah api. Banyak siksaan yang lain. Ada siksaan berupa belenggu dan rantai-rantai yang mengerikan. Ya, ada siksaan berupa makanan dan minuman yang mengerikan. Ada siksaan na'am berupa sengatan-sengatan binatang berbisa yang mengerikan di dalam neraka. Akan tetapi inti dari semua siksa itu yaitu api yang akan membakar manusia dalam kehidupan akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita seluruhnya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Iya, bayangkan betapa dahsyatnya api itu, jamaah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain. Kata Allah, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Maka saya peringatkan kalian wahai manusia, naran talazza, dari api yang menyala-nyala,
la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang dilemparkan, dicampakkan masuk ke dalam api itu kecuali orang-orang yang celaka. Mampukah kita menahan daripada dahsyatnya api neraka itu? Yang api, jamaah sekalian, yang mana neraka ini adalah api yang tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan betapa dahsyatnya api di dalam neraka itu. Dan dia adalah api yang sudah dinyalakan sejak saat ini, sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Maka takutlah kalian terhadap neraka yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat dipersiapkan, kata para ulama, menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada sekarang, sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ishtaqatin naru ila rabbiha azza wa jalla, faqalat ya rabb, akalat ba'di ba'da fanaffisni." Kata Nabi, suatu ketika neraka itu mengeluh kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dan neraka berkata, "Ya Rabb, sungguh api saya ini sudah saling melahap, sudah saling membakar antara satu dengan yang lainnya karena panasnya sumpek di dalam neraka. Sampai-sampai api membakar api." Maka kata neraka, "Ya Rabb, berikan kepada saya kesempatan untuk bernafas." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pun memberikan kepada neraka kesempatan untuk bernafas. Naam, 2 kali di dalam setahun. Ya, sekali itu dia hembuskan nafasnya, dan itu dirasakan oleh manusia sampai dalam kehidupan dunia ini. Ketika panas, ketika musim panas, puncak musim panas yang sangat dahsyat, kata Nabi, itu adalah akibat dari hembusan neraka jahanam sampai ke dunia ini. Ya. Yang kedua, dirasakan oleh manusia di puncak musim dingin yang dirasakan dalam kehidupan dunia ini. Itu adalah akibat dari hirupan api neraka jahanam di saat tatkala dia bernafas. Perhatikan jamaah sekalian, api neraka sudah saling melahap antara satu dengan yang lainnya, menjadikan dia harus melepaskan nafas tersebut 2 kali dalam setahun, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita wajib berhati-hati daripadanya jamaah sekalian. Ya, jangan pernah menyangka bahwasanya kita ini tidak terancam dengan neraka itu. Kita semuanya terancam jamaah sekalian, kalau kita tidak berupaya untuk melepaskan diri daripadanya. Dia adalah api yang sangat dahsyat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, narullahil muqadah. Dia adalah api Allah yang dinyalakan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa memperingatkan sahabatnya dari dahsyatnya api neraka. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, dan beliau berteriak dengan teriakannya yang sangat keras. Apa kata Nabi? Anzartukumun nar, anzartukumun nar. Saya peringatkan kalian dari dahsyatnya api neraka. Saya peringatkan kalian dari kedahsyatan api neraka. Sampai kata para sahabat, jikalau seandainya ada orang-orang di pasar ketika itu, mereka mendengarkan teriakan Nabi, karena kerasnya Nabi dalam memperingatkan manusia dari bahaya api neraka itu,
Tidak ada yang mampu untuk bertahan daripadanya. Naam, sebagai bentuk renungan bagi kita jemaah sekalian, mari kita dengarkan apa yang diterangkan oleh Nabi dalam sebuah haditsnya yang sahih, menggambarkan bagaimana itu dahsyatnya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narun hadhihi ma yuqidu bani Adam juz'un wahid min 70 juz'an min narin yaumal qiyamah." Api yang dinyalakan oleh anak cucu Adam di dunia ini, kata Nabi, itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka di dalam kehidupan akhirat nanti. Api kita di dunia ini yang sering membinasakan, yang sering melahap harta-harta manusia, api yang kita gunakan untuk memasak, yang mencapai titik didihnya 100 derajat Celcius, sudah menjadikan air itu bisa mendidih. Itu ternyata hanya satu bagian dari panasnya, dari 70 bagian panasnya api neraka pada hari kiamat. Maka para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, wallah innaha lakafiyah." Wahai Rasul, demi Allah, panas api di dunia ini saja cukup membinasakan kami, wahai Nabi. Cukup panasnya, tidak perlu lagi ditambah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi innaha la fuddilat bi tis'in wa 60 juz'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh panasnya api neraka itu jauh lebih panas 69 kali lipat dari panas api di dunia ini. Pernahkah kita bayangkan bagaimana dahsyatnya api itu? Dan pernahkah kita mengkhawatirkan diri kita, kalau seandainya diri ini, tubuh yang lemah ini dilemparkan ke dalamnya, kira-kira menjadi apa kita? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, menjadikan mereka semuanya kaget. Suara apa ini? Para sahabat bertanya-tanya, suara apa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadhihi?" Tahukah kalian suara apa yang kalian barusan dengarkan ini? Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suara gemuruh yang barusan kalian dengar itu adalah suara sebuah batu yang sangat besar yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu, baru tiba di dasarnya neraka jahanam pada hari ini. Dahsyat, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Namun jamaah sekalian, anak cucu Adam yang diperingatkan, yang diancam dengan api yang sangat dahsyat itu, seolah-olah bukan mereka yang diancam dengan api tersebut. Ini yang menjadikan orang-orang salih, ketika dia berada di pembaringannya, itu bagaikan kacang yang berada di atas penggorengan, berbolak-balik, gelisah. Karena apa jemaah sekalian? Karena memikirkan akan dahsyatnya api neraka. Nah, dia adalah api yang membakar, dia adalah api yang membinasakan. Naam, dan ingat, seorang penduduk neraka yang dibakar di dalam neraka ini, di dalam Al-Hutamah ini, mereka adalah orang-orang yang di saat tatkala kulitnya sudah melepuh, hangus menjadi arang, Allah gantikan dengan kulit yang lainnya.
Jangan disangka mereka akan mati dan binasa di saat itu pula. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab." Setiap kali kata Allah, kulit mereka itu hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang baru agar mereka benar-benar merasakan siksa yang pedih di dalam neraka ini. Tidak mati dia. Kenapa jamaah? Mati itu hanya sekali. Jelas? Mati itu hanya sekali. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang meninggal yang disiksa di dalam neraka. Namun yang ada hanyalah setengah mati, tidak hidup dan tidak pula mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La yamutu fiha wa la yahya." Para penduduk neraka itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Yang ada hanyalah setengah mati. Naam, dibakar siang dan malam, yang entah kapan berakhirnya penderitaan itu. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Dia adalah api Allah yang menyala-nyala. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala menyalakan sebuah api yang sangat besar di suatu malam yang gelap gulita. Kemudian setelah itu Umar mendekatkan tangannya kepada api itu dengan sedekat-dekatnya dan berupaya untuk merasakan bagaimana panasnya api itu. Kemudian beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras. Seraya beliau berkata, "Na'am, wahai Ibnul Khattab, apakah kamu mampu menahan panasnya api neraka Allah pada hari kiamat nanti?" Demikianlah para salafus salih, para pendahulu kita yang salih, jamaah sekalian, memperingati mereka dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba untuk merasakan betapa dahsyatnya panasnya api di dunia ini. Tidak mampu kita bertahan daripadanya. Bagaimana lagi kalau itu adalah panas di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Ditambah lagi, perhatikan betapa dahsyatnya panasnya api neraka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Narullahil muqadah." Dia adalah api Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang api ini membakar, menembus sampai ke dalam dada-dada manusia. Dia adalah api yang tidak hanya membakar kulit saja, tapi dia adalah api yang menyiksa penduduk neraka luar dalam. Kulitnya hangus melepuh. Api akan menembus masuk ke dalam dadanya, membakar rongga tubuhnya, menembus sampai ke dalam hatinya, ke dalam jantungnya, mencabik-cabik usus-usus dan lambungnya. Allahu Akbar. Adakah di antara kita yang mampu bertahan, jamaah sekalian? Demi Allah, kita tidak akan ada yang mampu bertahan daripadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaihim narun muqsadah." Di atas neraka itu, ya, ada api yang menutupi mereka. Tidak ada yang bisa lepas dan tidak ada yang bisa lolos dari dahsyatnya api neraka.
Yang ada hanyalah penderitaan di atas penderitaan yang mereka rasakan di dalamnya, jamaah sekalian. Naam, api neraka itu tertutup rapat, dijaga oleh para malaikat. Naam, yang mana para malaikat ini, jamaah sekalian, mereka adalah malaikat yang bengis, tidak pernah senyum sekalipun. Neraka akan ditutup, tidak ada yang bisa lolos daripadanya. Tapi coba lihat, demikian dahsyatnya siksa dalam neraka. Walaupun penduduk neraka itu tahu bahwasanya di atas mereka itu ada penutup yang menutup, mereka tetap berupaya cari jalan untuk bisa lolos, memanjat dan terus memanjat, terjatuh tetap memanjat lagi. Naam, akan tetapi ketika mereka sudah hampir sampai ke atas, dilemparkan lagi masuk ke dalamnya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah, setiap kali mereka hampir keluar dari neraka, maka mereka dilemparkan, dicampakkan lagi masuk ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban nar, rasakan siksa neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu ketika di dunia kalian mendustakannya. Kalian tidak yakin, kalian tidak percaya dengan ancaman ini, maka rasakan siksa pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah berfirman, fi amadin mumaddadah, para penduduk neraka itu akan terbelenggu, terikat, naam, pada tiang-tiang di dalam neraka itu. Benar-benar tidak ada yang mampu untuk lolos daripadanya. Maka dari itu, jamaah sekalian, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya api neraka ini. Iya, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya yang dibelenggu di dalam neraka itu adalah orang-orang yang kita cintai. Apa jadinya kalau yang digantung di pohon neraka, di tiang-tiang neraka itu adalah kedua orang tua kita? Apa jadinya kalau yang disiksa di dalam neraka itu adalah anak dan istri yang kita cintai? Bahkan apa jadinya kalau seandainya yang dibakar dan disiksa di dalam neraka itu adalah diri kita yang lemah ini? Kita sadar, jamaah sekalian, kita semuanya sadar kalau kita ini adalah makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan. Iya, kita terlalu banyak meremehkan daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita terlalu banyak menuntut dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, jamaah sekalian, hanya satu harapan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Kasih sayang Allah itu teramat luas. Maka dari itu, tetap harapkan kebaikan dari Allah dan minta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari tatkala tidak ada lagi manfaatnya kasih sayang orang-orang yang menyayangi, kecuali hanyalah kasih sayang Allah. Di hari tatkala tidak ada lagi pertolongan yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada lagi penolong yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilna al-jannata daras salam ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram, innaka antas samiul alim, innaka anta jawadun karim, innaka antallahu la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.